Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Aziz dengan NRP 502523131 dari kelas Spring BP. Di sini saya akan mendemokkan dari jawaban ETS saya dalam kelas web. Oke. Untuk nomor satu, apa yang dimaksud dengan domain dan listing dalam konteks aplikasi web? Nah, jawabannya adalah domain adalah alamat yang digunakan untuk mengakses sesuatu website di internet. Misalkan google.com. Dan domain ini itu berfungsi sebagai alamat yang mudah diingat oleh manusia seperti kita. Nah, sedangkan hosting itu layanan penyimpanan file dan data website di server yang selalu terhubung ke internet. Jadi, hubungannya domain ini adalah hanya untuk menyimpan alamat, sedangkan hosting adalah server yang menyimpan data website. Untuk untuk bagaimana keduanya berfungsi bersama, jadi ini misalkan ketika seorang mengetikkan nama domain di browser, jadi sistem DNS akan menghubungkan domain tersebut ke tempat file website disimpan. Misalkan tokoonline.com. Jadi di sini misalkan saya menyewa layanan hosting dari penyedia seperti Hostinger atau AWS, ya terserah. Jadi hosting untuk saya beli dengan nama domain tokoonline.com. Jadi semua file yang apa seperti HTML, CSS, JavaScript itu akan disimpan di dalam hosting tersebut. Oke, untuk nomor dua, apa peran DNS dalam arsitektur aplikasi web dan bagaimana proses resolusi nama domain bekerja? Dan untuk soal ini, jadi DNS itu berperan sebagai penerjemah antara nama domain menjadi alamat IP. Nah, proses resolusinya sendiri, itu pertama pengguna akan memasukkan domain ke browser. Selanjutnya, browser akan mengecek DNS cache yang ada di komputer. Kalau misalkan nggak ada, nanti eh, akan minta minta apa namanya? Ya, akan cari ke DNS resolver ISP. Kalau misalkan nggak ada lagi, itu baru kita cek ke root DNS server. Jadi kita cari ke DNS servernya, baru nanti DNS server akan request ke authoritative DNS, lalu authoritative DNS akan memberikan alamat IP. Barulah alamat IP akan dikembalikan ke browser dan browser akan bisa menemukan website yang akan diminta. Lanjut untuk nomor tiga. Di sini kita disuruh untuk membuat formulir kontak yang mengumpulkan nama email, nomor telepon, dan pesan. Jadi, dan apa ya, website itu, form itu juga akan memberikan peringatan kalau misalkan ada yang tidak diisi atau email diisi dalam format yang salah. Jadi, sebenarnya, oke, itu nomor tiga. Untuk nomor tiga, ini adalah kode sayang. Langsung saya tampilkan saja, kira-kira akan seperti ini. Misalkan nama Alfazar, kita kirim. Di sini ada peringatan kalau misalkan masing-masing form itu kosong. Kita coba ubah misalkan A, nomor teleponnya apapun, pesannya juga apapun. Nah, di sini ada peringatan lagi. Jadi email tidak valid dan nomor telepon itu harus berulang. Barulah kita bisa mengganti ini baru nanti form akan berhasil terisi. Nah, untuk kodenya sendiri, ini sebenarnya mirip untuk awal-awal di sini ada styling CSS, yang mana cuma saya memberikan styling berupa button dan input formnya. Dan di sini untuk isinya sendiri, di sini saya mau menggunakan ibaratnya seperti kontainer, menggunakan div. Di sini ada formulir kontak, name, terus ada email, phone, dan message. Dan masing-masing ada input untuk khusus untuk message itu menggunakan text area. Nah, untuk CSS sendiri di sini bisa mengambil nilai input, bisa pesan error, validasi nama, validasi email, validasi nomor telepon, dan juga validasi pesan. Jadi validasi-validasi di sini semuanya pasti ada mengecek apakah kosong atau tidak. Jadi menggunakan seperti ini. Jadi kosong, kalau misalkan kosong maka akan memberikan error. Pesan harus diisi atau nomor telepon, email itu juga harus diisi. Sedangkan untuk nomor telepon dan email ini menggunakan email pattern dan juga phone pattern. Di mana email pattern ini harus ada
kata sebelumnya dan harus ada at dan juga harus ada dot apapun dan maksimum minimal 2 maksimal 3 huruf seperti itu. Lanjut untuk yang nomor 4. Untuk nomor 4 di sini kita diperintahkan untuk mendesain dan mengimplementasikan halaman detail berita yang menampilkan konten lengkap sebuah berita. Dan di sini halaman harus mencakup judul berita, kabar utama, tanggal publikasi, konten berita, dan tombol untuk kembali ke daftar beranda. Oke, langsung saya berikan kode yang saya tulis. Dan berikut adalah preview yang akan ditampilkan. Oke, sebenarnya untuk kode ini itu saya ambil dari tugas penugasan saya dan saya akan tampilkan sebentar. Oh nggak salah itu yang, nah ini, yang membuat daftar menu. Itu saya ambil dari kode ini, saya modifikasi menjadi menjadi seperti ini. Maaf, akan menjadi seperti ini. Jadi di sini styling seperti biasa, ini hanya untuk merapikan kalimat-kalimatnya dan juga fontnya dan juga dari warna-warnanya ini spacing itu diatur dalam CSS di sini. Lalu untuk header di sini ada di pertama di di atasnya navbar ada Bismillah News dan ini subheader lalu ada navbar. Di sini saya masukkan home, trending, artikel, selebriti, entertainment. Nah, oke langsung masuk ke beritanya, isi beritanya. Jadi untuk isi beritanya sendiri, di sini kan karena tadi ada beberapa hal yang harus dimuat, seperti judul berita, gambar utama, tentang publikasi, dan konten berita. Di sini judul berita kita masukkan ke dalam H2. Sebelum H2, lalu ada H6. 6 ini saya gunakan untuk sebagai tanggal publikasi. Tanggal publikasi. Lalu yang kedua ada gambar utama. Gambar utama ini, di sini sebenarnya saya ambil dari salah satu berita di ITS News. Saya lupa dari mana, tapi ini murni isinya dari sana semua. Image-nya pun saya ambil dari ITS News juga. Oke, lanjut isi konten berita karena ini sudah isinya semua. Isi dari paragraf-paragraf ini adalah isi dari beritanya. Lalu ada tombol untuk kembali ke daftar Anda. Di sini iya, ini adalah tombol yang berbeda dari yang tugas sebelumnya. Jadi untuk tombol ini saya buat baru, ada di sini menggunakan A. Nah, di sini hanya ada tulisan kembali ke sumber berita, tapi dengan tipe A agar bisa diklik seperti ini. Nah, di sini saya definisikannya menjadi kelas back button. Yang mana back button ini akan saya tuliskan styling di CSS yang di atas ini, style back button saya buat back button hover agar ketika kursor kita menghover teks tersebut atau tombol tersebut akan berubah warna dan ada underline-nya seperti ini. Jadi itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.